Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima amicus curiae atau pihak yang memberikan pendapat hukum terkait keadilan bagi Eliezer yang dikirimkan ICJR dan Pilnet pada Senin lalu. Jabat Humas PN Jaksel, Jumianto menyebut amicus curiae dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Bapak Presiden yang kami sangat hormati, tolonglah anak kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Keadilan bagi Eliezer tak sekedar diucapkan dalam pledoi sang terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa telah menerima amicus curiae atau pihak yang memberikan opini atau pendapat hukum terkait keadilan hukuman Eliezer yang dikirimkan ICJR dan Pilnet pada Senin lalu. Meski demikian, penjabat Humas PN Jaksel menyebut amicus curiae tak bersifat mengikat, karena hanya merupakan pendapat pihak luar sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Masuk tanggal 30 Januari, kemudian surat itu tentu ditujukan kepada ketua pengadilan, nanti diteruskan ke majelis yang bersangkutan, yaitu majelis yang menangani Barada Richard Eliezer. Itu memang betul tanggal 30 Januari kemarin mengikat ya, apalagi yang mengajukan amicus curiae itu bukan pihak. Kita ketahui bahwa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim di dalam memeriksa memutus perkara adalah fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di proses persidangan. Itu yang dipertimbangkan. Nah, sedangkan amicus curiae ini kan berupa opini atau pendapat di luar para pihak. Ya, meski berupa opini, ICJR dan Pilnet meyakini dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah, saat mereka melayangkan amicus curiae, ada harapan atas keringanan hukuman Eliezer. Erasmus dan kawan-kawan menilai, vonis sang penguak fakta harus lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya, termasuk Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ada 18 tingkat kepangkatan jabatan yang kemudian harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam posisi rentan seperti begitu dan keselamatannya kalau bisa dibilang berpotensi terancam, maka penting untuk memberikan pesan bahwa perlindungan saksi korban, khususnya terhadap justice kolaborator, itu diperhatikan oleh negara. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah tadi, dengan perlindungan sudah dilakukan oleh LPSK, dengan perlakuan khusus sudah dilakukan oleh jaksa, polisi, hakim, dan sekarang tinggal reward. Bagaimana penghargaan itu diberikan kepada saksi yang bekerja sama atau justice kolaborator, begitu. Keberadaan amicus curiae untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan putusan lazim digunakan, khususnya pada perkara yang memberikan perlindungan kepada justice kolaborator. Meski dalam kasus apapun, fakta persidangan menjadi dasar utama majelis hakim untuk menentukan hukuman, tak terkecuali dalam peradilan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.